Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 di buku Geometri Analitik yang kita gunakan di mata kuliah Geometri Analitik ini ya. Analytical Geometry yang dikarang oleh Gordon Fuller. Ya, oleh Gordon Fuller. Baik, sebagai langkah awal kita akan membahas pada bagian bab 1. Di bab 1 itu berjudul fungsi dan grafik. Fungsi dan grafik, ya. Pada bagian pertama pengantar atau pendahuluan ini terkait dengan sejarah, ya, sejarah tentang bagaimana lahirnya geometri analitik. Jadi pada awal abad ke-17 ya, aljabar dan geometri merupakan ilmu pengetahuan matematika yang berbeda dan berkembang sangat pesat ya. Masing-masing dikembangkan secara berbeda oleh yang lain. Pada tahun 1637 seorang matematikawan dan filsuf Prancis bernama René Descartes ini ya mempublikasikan karyanya yang berjudul La Géométrie. Di dalam karya ini memperkenalkan suatu perangkat yang menggabungkan dua cabang atau dua bidang matematika. Perangkat dasarnya atau fitur dasarnya dari proses baru ini sekarang disebut geometri analitik. Geometri analitik ini merupakan penggunaan sistem koordinat. Ya, penggunaan sistem koordinat. Dengan tujuan metode aljabar sistem koordinat dapat diterapkan secara utuh dalam kajian geometri dan mungkin pentingnya lebih besar kepentingannya yang lebih besar adalah manfaat yang diperoleh dengan aljabar melalui representasi atau penyajian gambar dari persamaan-persamaan aljabar. Ya, sejak masa Descartes, geometri analitik memiliki dampak yang dahsyat, luar biasa terhadap pengembangan pengetahuan matematika. Dan hari ini metode analitik memasuki secara penting ke dalam aplikasi praktis dan teoritis yang berbeda dari matematika. Itu sedikit tentang sejarah yang berkaitan dengan geometri analitik ini. Ya, baik, selanjutnya adalah koordinat rektangular atau koordinat persegi panjang. Ya, kita akan menguraikan sistem koordinat rektangular atau persegi panjang ini, di mana ini kan biasanya dipelajari dalam aljabar dasar ya, aljabar dasar dan trigonometri. Ya, inilah yang paling umum, sistem koordinat yang paling umum ya, yang kadangkala disebut juga dengan sistem Cartesius persegi panjang ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap Descartes. Di dalam sistem Cartesius rectangular ini yang ada adalah kita menggambar dua garis yang saling tegak lurus, kemudian bertemu di titik O. Titik O ini yang biasa disebut dengan titik asal, ini ya, titik asal. Dan garis-garisnya itu disebut dengan sumbu
Ini ya sumbu. Ya. Jadi OX misalkan kalau kita gambar di sini ya. Ini adalah O, ini adalah X dan ini adalah Y. Ya. Jadi OX itu adalah sumbu X dan OY adalah sumbu Y. Jadi yang ini sumbu X dan yang ini sumbu Y. Kemudian sumbu X biasanya digambar secara horizontal dan kadang disebut juga dengan sumbu horizontal, dan sumbu Y disebut dengan sumbu vertikal. Sumbu ini membagi bidang menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Ya, jadi bagian-bagian yang dibagi, yang dipisahkan oleh sumbu-sumbu ya X dan Y ini membentuk yang disebut dengan kuadran. Jadi kuadran ada 4 ya, seperti gambar 1.1. Selanjutnya mengenai jarak ya. Jadi jarak sepanjang ke kanan dari sumbu X itu nilainya positif. Jadi ke sana ini nilainya positif. Berarti yang kesini ini nilainya negatif.